Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Nama saya Dewi Priyanti, NIM 014. Di sini saya akan menjelaskan 6 materi. Yang pertama itu manajemen, yang kedua manajemen dan lingkungannya, yang ketiga evolusi industri, keempat planning, kelima organizing, dan yang terakhir itu staffing atau pengisian jabatan. Materi yang pertama yaitu manajemen. Manajemen adalah suatu kegiatan managing untuk mengatur, mengelola suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Pada dasarnya manusia itu tidak lepas dari kegiatan manajemen dalam kesehariannya atau dalam kehidupannya. Ia selalu melakukan pengelolaan waktunya atau dirinya, keluarganya untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan yang diinginkan. Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi karena manajemen akan memberikan kemudahan dalam pencapaian tujuan, dapat menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Beberapa pengertian manajemen menurut para ahli ya. Yang pertama itu menurut Hasibun, dia mengatakan dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, mendefinisikan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Fungsi manajemen dari Henry Fayol ya, menjelaskan bahwa ada 5 itu fungsi manajemen. Yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian organizing, yang ketiga penyusunan personalia atau staffing, pengarahan leading, dan pengawasan controlling. Perencanaan atau planning itu pada tahap ini dilakukan pemilihan, penetapan tujuan-tujuan organisasi perusahaan, serta penentuan berbagai strategi, kebijakan, prosedur, program, metode pengelolaan keuangan dengan sistem anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua itu pengorganisasian atau organizing. Pada tahap ini ditemukan beberapa yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan organisasi, hal diantaranya sumber daya dan kegiatan utama perusahaan, pengembangan organisasi serta kelompok kerja, pembagian tanggung jawab kerja pada bagian divisi atau bidang organisasi. Yang ketiga itu penyusunan personalia, staffing atau pengisian jabatan. Di sini dijelaskan bahwa pada tahap ini pengembangan karyawan seperti penarikan, penempatan, dan pemberian orientasi kepada karyawan dalam lingkungan kerja supaya dapat bekerja secara produktif, profesional, dan kreatif. Yang keempat itu pengarahan atau leading. Adalah tahap bagaimana menentukan dan membuat para karyawan melakukan pekerjaan yang mereka inginkan dan apa yang harus mereka lakukan. Yang kelima itu pengawasan controlling. Adalah tahap pengendalian dan penerapan cara untuk strategi untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan dan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Kalau menurut George Terry, itu fungsi manajemen itu ada 5. Yang pertama itu koordinasi, kedua pelaporan, ketiga pembuatan anggaran, yang keempat itu memerintah, dan kelima itu memotivasi. Materi kedua yaitu evolusi teori manajemen. Yang pertama itu pra-manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah adalah sebuah teori analisis manajemen yang telah dianalisis dan disintesis alur kerja. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi ekonomi, terutama produktivitas tenaga kerja. Yang kedua itu tentang revolusi industri. Revolusi industri yang pertama terjadi pada abad ke-18, ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Saat itu di Inggris, mesin uap digunakan sebagai alat temuan mekanis pertama yang dapat meningkatkan produktivitas industri tekstil. Pada bidang tekstil ini itu seperti penemuan alat pemintal benang ya. Alat pemintal benang pertama dibuat oleh James Hargreaves 1767 dan diberi nama spinning jenny. Alat pemintal benang tersebut nantinya disempurnakan oleh Richard Arkwright dengan membuat alat pemintal yang bertenaga air serta mampu menghasilkan benang lebih halus dibanding hasil benang spinning jenny. Penemuan benda tersebut tentunya mendorong munculnya pabrik dan produksi massal dalam industri katun. Revolusi industri kedua pada masa itu dianggap sebagai sejarah besar dunia.
Tidak lain karena revolusi industri yang awalnya hanya terjadi di Inggris bisa menyebar cepat ke Jerman, Amerika Serikat, Prancis, Italia, Jepang, dan berbagai negara lainnya. Tahun 1860, revolusi industri memasuki fase baru yang dikenal sebagai revolusi industri kedua. Terjadi pada abad ke-19 sampai dengan ke-20. Ini identik dengan pembangunan jalan rel, produksi massal besi dan baja, penggunaan mesin yang meluas, peningkatan penggunaan tenaga uap, hingga munculnya listrik. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya revolusi industri: yang pertama itu terjadinya Aufklärung di Eropa, yang kedua stabilitas kondisi keamanan dalam negeri, berkembangnya kolonialisme dan imperialisme, munculnya golongan kaya baru, adanya perlindungan hukum terhadap setiap penemuan, arus urbanisasi, dan tuntunan produksi massal. Yang ketiga itu teori manajemen kontemporer. Terdapat pendekatan sistem, pendekatan kontingensi, pendekatan administrasi, dan pendekatan perilaku. Materi ketiga, planning. Planning atau perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai atau dituju di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini ada beberapa pengertian planning yang menurut para ahli. Yang pertama itu Siagian pada 1994 ya. Dia mengatakan bahwa perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan. Menurut Terry 1975 mengatakan bahwa perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Jenis-jenis rencana itu ada tujuan, kebijaksanaan, prosedur, rule, program, budget, metode, dan strategi. Dalam perencanaan itu ada pertanyaan-pertanyaan pokok dalam perencanaan itu 5W tambah 1H. What, why, where, when, who, how. What atau apa yang akan dicapai, tindakan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran. Terus ada juga why ya, mengapa itu menjadi sasaran, mengapa ia harus dilakukan, mengapa ia harus dikerjakan, dan mengapa tujuan itu harus dicapai. Where, di mana akan dilakukan, tempat setiap kegiatan harus dikerjakan dengan tersedia semua fasilitas yang diperlukan. Di mana fasilitas itu yang akan diperlukan. Terus when, kapan penentuan waktu dimulainya rencana pekerjaan baik untuk tiap bagian maupun seluruh pekerjaan. Terus who, siapa yang melakukan jadi pemilihan dan penempatan karyawan, menetapkan persyaratan dan jumlah karyawan yang akan melakukan pekerjaan, luasnya wewenang dan masing-masing pekerja. Who, bagaimana mengerjakannya. Perlu diberikan penjelasan mengenai teknik-teknik dan pengerjaannya. Kita lanjut masuk ke materi pengorganisasian ya, atau organizing. Organizing adalah salah satu fungsi dari manajemen secara umum. Pengorganisasian dapat diartikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, struktur-struktur, dan lingkungannya. Unsur-unsur organisasi itu yang pertama itu human power atau manusia, tempat kedudukan, yang ketiga itu tujuan, pekerjaan, struktur, teknologi, dan lingkungan. Ciri-ciri organisasi. Yang pertama itu terdiri dari 2 orang atau lebih yang berorientasi kepada tujuan. Adanya kerjasama, ada komunikasi antara satu anggota dengan yang lain, terjadi komunikasi ya. Karena organisasi itu pasti semuanya pasti membutuhkan sebuah komunikasi untuk mencapai suatu tujuan yang efektif atau suatu tujuan yang diinginkan. Terus ada juga mempunyai visi dan misi ya, visi misi yang jelas, berbaur dalam masyarakat untuk memudahkan dalam berorganisasi. Materi terakhir adalah staffing atau pengisian jabatan.
Pengisian jabatan itu adalah salah satu kegiatan memperoleh karyawan yang efektif yang mengisi jabatan-jabatan yang kosong pada suatu perusahaan. Bertujuan agar semua jabatan dalam sebuah organisasi ada pejabatnya yang menduduki, melaksanakan tugas-tugas sesuai kemampuan, sehingga apa yang menjadi sasaran perusahaan tersebut tercapai dengan sendirinya. Pengisian jabatan ini dilakukan secara penarikan, seleksi, atau karyawan ditetapkan sesuai kemampuannya. Asas pengisian jabatan ini adalah penempatan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat dan penempatan orang-orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Agar asas ini dapat diterapkan dengan baik, hendaknya berpedoman kepada apa dan siapa. Maksudnya apa harus berpedoman dengan job description atau uraian tugas-tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan pada jabatan tersebut. Yang kedua itu siapa. Siapa itu harus berpedoman pada job specification, artinya syarat-syarat atau klasifikasi orang-orang yang dapat melakukan pekerjaan pada jabatan tersebut jika pengisian jabatan dilakukan dengan cara siapa dulu, baru apa. Jadi jika ingin mencapai mismanagement dalam kepegawaian, maka haruslah apa dahulu, baru siapa. Kita masuk pada pokok masalah dalam fungsi pengisian jabatan atau staffing. Itu ada pengadaan, penarikan, seleksi, penempatan, dan yang terakhir itu pemberhentian. Maksudnya pengadaan itu adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang baik kualitas maupun kuantitasnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Terus kalau penarikan itu adalah kegiatan mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang masih kosong di perusahaan. Yang ketiga itu seleksi. Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau yang ditolak untuk mencapai karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Metode seleksi itu ada dua ya. Yang pertama itu metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Metode non-ilmiah itu adalah pelaksanaan yang tidak didasarkan kepada kriteria atau standar atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan atau jabatan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja. Sedangkan kalau metode ilmiah itu adalah seleksi yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan dan kebutuhan nyata jabatan yang akan diisi serta berpedoman kepada kriteria spesifikasi dan standar-standar tertentu. Yang keempat itu penempatan. Kegiatan untuk menempatkan orang-orang yang telah lulus seleksi pada jabatan-jabatan tertentu sesuai dengan uraian pekerjaan dan klasifikasi pekerjaannya. Jika semua jabatan ada pejabatnya dan penempatan karyawannya oke, bagus sesuai dengan kemampuannya, maka suatu industri, suatu perusahaan akan mencapai suatu tujuan dengan baik. Yang terakhir itu pemberhentian. Maksudnya pemberhentian itu adalah putusnya hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu perusahaan. Pemberhentian atau PHK itu biasa terjadi atas keinginan perusahaan, keinginan karyawan, kontrak kerjanya telah habis, pensiun, dan atau meninggal dunia. Pemberhentian ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 P4D P4P tentang keputusan pengadilan atau pasal 1603 ayat 1 KUHP. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.